IPCC report ini sebagai Code Red for Humanity. Perubahan iklim sekitar 97% saintis sudah setuju ya. Tahu nggak hubungannya bedak sama perubahan iklim? Jangan sampai kita udah keburu 2 derajat, kira-kira apa sih Mbak yang bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu negara-negara ini. Hai semuanya, welcome to the third episode of Storyteller Talk. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan nasib kita, dan juga eksistensi dan nasib dari generasi-generasi yang akan datang, yaitu climate crisis. Spesifiknya, kita akan membahas mengenai kenaikan suhu global dan hubungannya dengan berbagai macam cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Nah, untuk diskusi kita kali ini, kita telah kedatangan seorang speaker yang sangat-sangat spesial, yaitu Mbak Josie Katarina. Mbak Josie Katarina ini adalah seorang environmental governance expert yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus di Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dan juga merupakan seorang dosen hukum lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, langsung aja kita sapa Mbak Josie-nya. Hai Mbak Josie, how are you Mbak? Selamat pagi, baik. Gimana kabarnya Vika juga? Baik Mbak, Alhamdulillah. Jadi kita tuh sebenarnya seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Josie, karena kebetulan kita di TIG juga beberapa bulan belakangan ini tuh sempet kayak lumayan concern ya, lihat berita-berita tuh kok kayaknya pada sering banget ngeberitain tuh bencana-bencana, dan itu tuh benar-benar di waktu yang hampir berdekatan dan hampir bersamaan, dan banyak sekali gitu di berbagai sudut, ada di US, di Afrika, di Cina, di Indonesia pun ada gitu. Jadi kayak ada apa sih sebenarnya sama bumi kita sekarang ini gitu. Nah, di saat yang sama IPCC mengeluarkan report bahwa yang kemarin sempat heboh banget juga, bahwa telah terjadi kenaikan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius dari tahun 1850 sampai 1900. Dan diprediksikan selama 20 tahun ke depan, ini suhu global akan naik terus sampai 1,5 derajat Celcius. Sekretaris Jenderal UN ini menyebutkan IPCC report ini sebagai Code Red for Humanity. Nah, berdasarkan analisa atau pemahaman Mbak nih, kita sebenarnya kepo banget sih. Apakah memang kenaikan suhu global ini ada hubungannya atau memang memiliki hubungan kausalitas Mbak dengan berbagai macam bencana dan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini? Oke, jadi kausalitas antara kenaikan suhu dengan berbagai berbagai kondisi cuaca ekstrim gitu ya, kira-kira gitu Vinka ya. Betul, nah, Mbak. Iya, tadi kan Vinka sudah menyebutkan laporan IPCC ya, itu sebenarnya salah satu laporan yang paling penting untuk dirujuk ya. Di situ sejak lama sudah dijelaskan sebetulnya ya oleh berbagai saintis tentang keterkaitan erat antara naiknya suhu di bumi dengan berbagai kejadian-kejadian tersebut. Kenapa hal tersebut terjadi ya? Ini bukan bidang keilmuan saya sebetulnya, tapi mau nggak mau kita harus memahami ya kenapa kemudian ada kaitan antara kenaikan suhu dengan badai tersebut misalnya. Nah, kira-kira begini situasinya ya, bahwa akibat kegiatan-kegiatan kita ya, kegiatan-kegiatan manusia di dalam pembangunan, terutama yang memang dalam konteks pembangunan negara-negara modern ya, setelah industrialisasi, kita banyak sekali menggunakan, bukan banyak ya, utamanya kita menggunakan fossil fuel sebagai bahan bakar, sebagai sumber energi kita gitu. Nah, penggunaan bahan bakar ini ya, itu kemudian ditambah lagi dengan kita juga menurunkan kemampuan bumi untuk mengabsorb atau meremove karbon yang dihasilkan dari pembakaran untuk kebutuhan energi tersebut. Jadi industrialisasi besar-besaran di satu sisi, di sisi lain juga misalnya pengurangan jumlah hutan gitu ya, istilahnya deforestasi atau degradasi hutan. Dua aktivitas utama ini kira-kira yang menyebabkan kemudian
gas-gas rumah kaca ya, biasanya disebut carbon dioxide equivalent. Sebetulnya bukan hanya karbon dioksida saja gas rumah kaca ya. Ada juga apa namanya istilahnya freon gitu ya. Ada juga ada beberapa metan gitu. Ada beberapa zat lain yang kemudian biasanya disatukan disebut sebagai dalam konteks kebijakan disebut carbon dioxide equivalent gitu. Jadi berbagai gas yang dihasilkan dari kegiatan kita yang kemudian tidak di-remove dengan berkurangnya jumlah hutan ya di berbagai belahan dunia, sehingga kemudian gas rumah kaca tersebut menumpuk di atmosfer, di lapisan atmosfer kita. Kalau teman-teman pernah dengar atau nonton ada yang namanya Carl Sagan ya, dia astronomer terkenal dari Amerika. Ada videonya bagus sekali, bisa ditonton, namanya Pale Blue Dot gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari speech-nya dia. Dia bilang itu lapisan atmosfer kita ya di bumi itu seperti tipisnya itu seperti pernis di atas permukaan perabotan kayu. Kalau pernah lihat perabotan kayu itu rata-rata semuanya di pernis, nggak kelihatan kan saking tipisnya gitu. Iya. Nah karena tipisnya tersebut, maka aktivitas manusia tadi disebutkan semenjak masa revolusi industri sampai sekarang ya, yang dua hal tadi saya sampaikan kelompoknya, itu telah berhasil menebalkan lapisan atmosfer tersebut. Berhasil, quote in quote. Kenapa berhasil? Saya bilang quote in quote karena itu sebetulnya kontribusi buruk kita terhadap kemampuan bumi untuk memiliki regulator iklim yang selama ini ya sudah membuat bumi ini habitable atau bisa kita tinggali. Hubungannya apa sih yang barusan saya bilang penebalan atmosfer bumi dengan badai dan lain-lain? Yeah. Karena atmosfer itu menebal ya, panas di bumi ini yang harusnya bisa keluar dengan mudah itu lebih banyak terjebak di dalam lapisan atmosfer yang menebal tersebut gitu. Makanya disebut gas rumah kaca gitu, kayak begitu. Jadi bumi kita ini jadi kayak rumah kaca, di dalamnya lebih hangat. Nah, karena bumi tersebut menghangat, sebagian besar dari panas yang ada yang kemudian terjebak itu sekitar 90% itu diserap oleh lautan. Akibatnya jumlah air yang menguap ya dari permukaan laut itu jadi jumlahnya lebih banyak, kita nggak kelihatan ya, tapi itu sainsnya sudah sangat clear. Jadi kalau ada yang masih bilang oh ini bagian dari siklus, aduh itu udah deh, itu nggak, basisnya bukan sains gitu kan. Gitulah. Karena sains itu disebut kebenaran kalau misalnya di atas 90% saintis sudah setuju. Untuk perubahan iklim sekitar 97% saintis sudah setuju ya. Bahwa ini ada dua hal. Ini pertama akibat tindakan manusia gitu ya. Dan perubahan iklim tersebut terjadi. Nah, balik ke tadi ke badai ya. Jadi pada saat jumlah airnya bertambah, jumlahnya di udara gitu, itulah yang kemudian menjadi awan ya, dibawa ke daratan. Itulah yang kemudian menjadi bahan baku dari badai jumlahnya. Kalau dilihat video-videonya itu serem banget ya, menunjukkan tingginya jumlah kan badai itu kelihatan dari si awan ya. Jumlah air itu kelihatan dari awan. Ya, kelihatan sekali jumlahnya sangat tinggi konsentrasinya di udara, sehingga makanya intensitas hujan itu juga lebih curahnya tuh, debitnya dibandingkan dulu sebelum atau iklim berubah sedikit gitu ya, dibandingkan dulu itu sekarang kan bisa dirasakan ya, bahkan dalam my lifetime ya, saya sekarang 40 tahun bisa kerasa sekarang kok hujan itu deras banget ya gitu, deras banget. Nah, itu yang kita sebut kemudian badai ya. Kemudian itulah bahan baku badai yang didapatkan karena jumlah konsentrasi air di udara yang naik karena suhunya naik gitu. Dan mostly diabsorb oleh ocean. Mungkin saya berhenti di situ dulu ya, nanti kepanjangan. Kalau mau saya jelaskan sedikit hubungannya dengan kekeringan juga bisa tuh. Kalau misalnya teman-teman perlu. Kan di satu sisi curah hujannya tinggi ya, kok tetap ada kekeringan ya. Nah, itu juga salah satu perubahan fisik yang terjadi. Jadi akibat perubahan iklim itu tuh levelnya banyak banget ya. Pertama perubahan fisik kayak tadi ya, perubahan fisik nih yang banjir gitu ya. Kekeringan, kenapa kekeringan? Itu karena suhu permukaan, karena suhunya naik, maka jumlah air yang terserap ke udara ya, itu juga jumlahnya makin naik, makin tinggi. Jadi akhirnya makin lama tanahnya makin kering gitu. Sama ya kayak tadi ya, kan teman-teman tahu ya, kenapa kalau mataharinya panas
airnya cepat kering gitu ya. Nah, kira-kira begitulah sederhananya. I see. Jadi di satu sisi jumlah air di udara makin banyak dan menyebabkan badai, di sisi lain jumlah air di permukaan juga makin sedikit karena terserap oleh proses penguapan tadi gitu ya. Penguapan dan itu dampaknya, jadi kalau kita bicara dua hal itu dulu aja ya, kita dampaknya itu banyak banget kepada petani. Karena petani pada akhirnya mengalami tanah yang lebih kering gitu ya. Kemudian juga curah hujan yang merusak tanaman. Bayangin kan, bagi mereka itu kayak udah bukan cuma double burden, triple burden. Bahkan ada riset terakhir yang menunjukkan bahwa jumlah konsentrasi CO2 di udara aja di sekitar kita nih, karena memang jumlah lebih banyak dan tidak ter-remove dengan baik, itu mempengaruhi kualitas tanaman pangan. Jadi kualitas jagung segala macam. Kita nggak ngelihat hal itu terjadi, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Ke ikan misalnya, jumlah ikan itu juga berkurang, terutama ikan di permukaan karena naiknya suhu tadi. Jadi ada dampak langsung dari naiknya suhu menyebabkan ikan kan ada di berbagai level gitu ya. Yang di permukaan ini sudah mulai berkurang jumlahnya secara signifikan gitu. Dan jadi ke daerah-daerah tropis kita kena dampak luar biasa ya. Iya, benar. Ada burden yang berkali-kali gitu. Nah, itu di sisi itu ya. Di sisi lain karena negara biasanya tidak punya kemampuan untuk membuat kita menyediakan berbagai kebijakan adaptasi, akhirnya yang kayak nelayan, petani yang kayak gitu ya udah menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak mereka kontribusikan gitu ya. Tidak bisa mereka antisipasi juga karena ini sifatnya global dan antar generasi. Ya mereka kena dampaknya tanpa bantuan apapun kira-kira gitu. Itu sih, itu sedihnya dari perubahan iklim ini dan pentingnya untuk kayak tadi Vinka bilang di awal ya, pentingnya bagi generasi mendatang terutama. Karena kalau generasi saya ya masih dalam our lifetime gitu ya, kira-kira masih bearable lah. Tapi kalau yang ke depan kan kita once tipping point-nya itu jatuh bisa kebayangkan. Betul Mbak, betul. Bisa lagi nggak ada generasi selanjutnya. Ya, buruk-buruknya kira-kira begitulah. Iya. I see. Wah, kebayang sih. Berarti memang impact-nya ini kemana-mana ya, Mbak ya, nggak cuman. Ya, impact-nya betul-betul kemana-mana. Luar biasa deh pokoknya. Kalau makin lama baca, makin kayak, wah ini ada depresi. Di satu sisi depresi, di sisi lain jadi punya motivasi ya untuk lebih serius. Karena tanggung jawab kita sekarang, generasi mendatang nggak bisa ngapa-ngapain kan mereka belum lahir ya. Betul Mbak, betul. Kita inilah di tangan kita ini gitu, perubahan itu harus terjadi gitu. Dan kita semua, benar-benar kita semua harus gotong royong. It's not a one man's job. Iya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya, aku kepo juga sih Mbak, tapi sebenarnya selain dari pemanasan global atau kenaikan suhu bumi ini, itu tuh apakah ada culprit lain nih Mbak, dari berbagai macam badai dan cuaca ekstrim yang terjadi? Iya, betul. Jadi betul sekali ya. Perubahan iklim itu satu sumber utama ya. Tapi memang ada modifikasi dari kondisi lingkungan di masing-masing daerah. Jadi misalnya di Indonesia saat ini ya, kita mengalami yang namanya seasonnya namanya La Nina. La Nina itu adalah season atau kondisi cuaca di mana iklimnya tuh lebih basah terasanya. Jadi kan sering rasa ya, hingga tinggal di Jakarta nih. Kalau di Jakarta kerasa ya kadang-kadang kok dingin ya pagi-pagi gitu ya. Enak banget gitu cuacanya. Terus sudah gitu juga cukup basah sepanjang tahun, di mana biasanya sudah mulai masuk musim kemarau, sekarang curah hujan masih baik gitu. Nah itu namanya La Nina ya. Jadi ada yang La Nina kalau kondisinya basah, ada El Nino. El Nino itu kalau misalnya dia kondisinya relatif panas, kebakaran hutan biasanya terjadi saat El Nino. La Nina itu ya banjir gitu ya. Itu situasinya. Nah tapi laporannya NOAA di 2019 kalau saya nggak salah ya menunjukkan bahwa La Nina sama El Nino ini ada situasi ekstrimnya ya. Itu yang ekstrim tersebut akibat perubahan iklim itu juga terjadi jadi jauh lebih sering. Kalau sebelumnya sekitar 20 tahun sekali, sekarang bisa 10 tahun sekali. Jadi while it is true kalau ada kondisi lain ya yang menyebabkan juga yang mempengaruhi cuaca ekstrim, tapi perubahan iklim
seperti tadi kelihatan ya di belakangnya itu memperkuat dampak dari situasi seasonal tersebut. Itu satu hal ya. Jadi La Nina, El Nino. Terus yang kedua ya, misalnya di Kalimantan. Kalimantan ini kan ada deforestasi cukup besar terjadi ya dalam dekade terakhir ya. Nah, hilangnya tutupan lahan itu mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air yang masuk ya, apalagi diganti konkrit gitu kan. Seperti terjadi di perkotaan ya, seperti Jakarta. Nah, jadi ada kondisi juga di mana hilangnya tutupan lahan menyebabkan air yang nggak masuk ke bumi, jadi air itulah yang kemudian langsung pergi ke daerah-daerah rendah. Itu yang menyebabkan juga memperkuat. Jadi jumlah airnya turunnya udah banyak, kemampuan menyerapnya juga turun, akhirnya terjadi banjir. Nah, kalau di kota-kota besar diperparah lagi dengan ini saya dari tadi ngomongnya bencana semua ya, tapi ya memang situasinya begitu ya. Jadi di kota-kota besar seperti Jakarta itu kan ada penyerapan air tanah yang berlebih ya, unregulated istilahnya, cuman nggak di-enforce dengan baik. Jadi ada penyerapan air tanah berlebih itu berkorelasi langsung dengan turunnya permukaan tanah. Jadi kalau baca report ESDM ya, menunjukkan beberapa tempat termasuk Jakarta Selatan itu turun signifikan tanahnya. Jadi kalau tanahnya rendah udah pasti airnya lebih banyak menggenang kan. Betul. Kemudian ditambah lagi dengan pemanfaatan situ-situ yang tadinya tempat air lari yang memang dialokasikan untuk itu, kemudian dijadikan perumahan. Makin nggak ada tempat air pergi secara natural. Jadi ada kombinasi ya, ada kombinasi antara perubahan iklim sama situasi-situasi di masing-masing tempat. Belum kalau kita bicara drainase yang tersumbat akibat sampah. Nah, itu persoalan klasik di Jakarta ya. Ya kayak gitu, Vinka. Jadi terus kalau kebakaran hutan dan lahan, ya udah jelas lagi El Nino, udah jelas suhu permukaan relatif lebih tinggi. Kemudian gambutnya dikeringkan untuk kebutuhan perkebunan misalnya. Gambut itu kayak bahan bakar, basically kan dia kayak batu bara muda ya. Dibakar ya udah. Jadi ya itulah kita ya, udah jelas ada perubahan iklim, kemudian malah tidak beradaptasi, memperparah situasi dengan berbagai persoalan-persoalan lingkungan yang lain gitu. Itu sih kalau mau tahu culpritnya banyak ya. Banyak ya, dan masing-masing daerah tuh ternyata beda-beda ya, Mbak ya. Beda-beda, challenge-nya beda-beda, situasi lingkungannya beda-beda, dan karena sebetulnya harusnya rencana mitigasi, rencana adaptasinya memang harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing gitu. I see. Tapi menarik juga ya Mbak, tadi kalau misalnya aku dengar dari penjelasan Mbak, berarti itu urban planning juga berpengaruh ya terhadap penyebab-penyebab bencana-bencana ini terjadi gitu. Dan sangat berpengaruh, ya? penting banget. Jadi kita di instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan rencana tata ruang itu adalah salah satu instrumen sangat penting. Kenapa penting? Karena rencana tata ruang itu kan menentukan ya di daerah mana sih boleh dibangun perumahan, di daerah mana sih bisa dibangun perkebunan, daerah mana harus kita pertahankan sebagai hutan ya. Itu kan ada istilahnya ada indikator-indikatornya. Misalnya deh saya bawa ke indikator ekstrim ya, waktu itu kejadian di yang tahun berapa tuh, yang ambles itu loh, satu daerah ambles. Itu tuh sesuatu yang sebetulnya sudah dipahami oleh saintis bahwa memang ini daerah yang rawan untuk terjadinya gempa. Harusnya di dalam undang-undang penataan ruang itu ditetapkan sebagai daerah rawan bencana gitu ya. Ya jangan dibangun pemukiman kan di daerah seperti itu, tapi kemudian dibangun, bayangin ya tanggung jawab gitu. Lalu untuk daerah perkotaan ya, daerah perkotaan itu seperti apa sih daya dukung daya tampung lingkungannya harus dipahami untuk kemudian bisa dibangun. Daerah-daerah yang harus dipertahankan sebagai konservasi itu dilihat juga dengan keanekaragaman hayatinya. Misalnya daerah orang utan badak, mereka kan nggak bisa ya kita pindah tempatnya masuk ke zoo gitu aja ya. Mereka udah punya habitat tersendiri dengan daya dukung, daya tampung daerah tersebut untuk beri mereka makan dan lain-lain. Itu juga kan harusnya sudah dipertimbangkan. Ada dokumen yang namanya daya dukung daya tampung lingkungan, kajian itu ya. Kemudian ada dokumen yang namanya kajian lingkungan hidup strategis.
itu adalah bahan baku untuk membuat perencanaan ruang yang sangat sangat menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan di daerah masing-masing. Tapi kemudian karena kepentingan ekonomi politik sesaat itu disesuaikan sama kebutuhan orang per orang gitu. Itu sih persoalannya. I see. Wah, gitu. Berat juga ya Mbak ya. Berat banget nih, makanya orang-orang kayak Vinkai dan teman-teman di the informed generation ya, itu harus mulai enlighten yourself dan kemudian masuk ke proses penyusunan kebijakan atau mengawal proses-proses ini gitu. Kita butuh semua orang karena dampaknya ke kita bukan ke 1-2 orang ya. Betul. Nggak bisa lari lah, nggak bisa lari dari persoalan lingkungan, persoalan iklim ini kita nggak bisa lari gitu. Iya, benar Mbak. Dan mirisnya adalah kita semua nggak bisa lari, tapi belum banyak yang aware dengan hal ini atau care gitu. Betul. Kalau gitu Mbak, ini kan kalau misalnya tadi tuh berarti karena dampaknya kemana-mana dari global warming ini nggak cuman dari cuaca ekstrim yang seperti banjir, tapi juga bisa menyebabkan kekeringan. Itu tuh kira-kira apalagi sih Mbak dampak dari pemanasan global nih yang sebenarnya kita mungkin nggak gitu aware, tapi ternyata itu dampaknya juga loh gitu. Iya, ya tadi saya udah bicara kekeringan ya, udah bicara banjir atau badai ya, yang kayak kemarin angin ribut. Angin ribut tuh dampak dari situ tuh. Jadi intensitas dan jumlah dan jadi secara kuantitas dan kualitas badai-badai itu akan makin tinggi. Jadi kita harus aware ya. Nah kemudian kekeringan dampaknya ke pangan itu udah clear hubungannya, kemudian naiknya permukaan air laut menyebabkan orang-orang kehilangan rumahnya terutama di daerah-daerah yang berada di pinggir pantai tanpa mekanisme adaptasi yang baik ya. Banyak small island countries itu yang sudah terendam dan sekarang ada istilah climate refugees. Kita belum kelihatan aja karena belum muncul, tapi sebetulnya sudah banyak orang yang menjadi refugee gitu dari perubahan iklim. Saya yakin di Indonesia juga sudah ada daerah-daerah seperti ini. Itu kemudian dampak lain, dampak juga seperti jumlah penyakit yang tadinya cuma ada di daerah-daerah tropis, sekarang menyebar ke daerah-daerah subtropis. Kenapa? Karena di situ mulai menghangat. Jadi perubahan kayak sedikit kamu tadi bilang ya, sekarang udah sekitar 1,1 ya. Iya. Itu kan over the period of time ya sampai sekarang itu ternyata sudah menyebabkan beberapa penyakit yang biasa ada di Afrika sekarang sudah menyebar ke banyak tempat di bumi ini. Jadi udah berpengaruh ke situ. Di kita tahu ya ada musimnya nih demam berdarah, sekarang udah nggak ada musimnya lagi, udah sepanjang tahun ya demam berdarah aja terus gitu. Pokoknya kalau nggak dijaga lingkungannya Aedes aegypti ya udah demam berdarah gitu. Itu jadi ada lebih banyak penyakit yang tersebar, ada dampak pada pangan, ada dampak langsung dari korban bencana ya. Belum lagi kalau kita bicara rantai makanan dalam artian gini, kalau misalnya ada dampak pada ikan di laut, itu rantai makanan sebagian bisa kolaps dan jumlah kita ini tahu ya, pernah belajar yang piramida makanan, kita kan di atasnya ya. Jadi bisa kebayang tuh kalau misalnya ada yang wipe out gitu ya, bisa collapse, itu tuh bisa terjadi kalau dia mencapai tipping point bisa terjadi over a very short period of time. Nah, itu yang kita harus sangat hati-hati. Lalu dampak lain apa? Di daerah-daerah yang sumber airnya adalah salju ya. Jadi dia nggak punya sumber air tanah kayak kita gitu ya. Ada daerah-daerah di Nepal ya, di mana itu saya lupa ya. Pokoknya ada banyak daerah di bumi ini yang sumber airnya pada musim panas itu adalah melelehnya salju di puncak gunung di mana mereka aliran airnya tuh turun dari situ gitu. Jadi kalau dia sudah meleleh, kebayang kan nggak ada sumber air lagi buat mereka tuh. Gitu. Karena tadinya ada siklus ya kan, di mana musim dingin saljunya bertumpuk, musim panas saljunya meleleh. Nah, di banyak tempat tuh gletsiernya udah meleleh semua, jadi nggak ada lagi buat mereka cadangan air gitu di musim-musim kemarau. Banyak banget deh kalau mau disebutin. Semakin depresi mendengarnya. Ngeri banget. Iya. Tapi mudah-mudahan dampaknya bukan cuma depresi. Iya, termotivasi ya Mbak ya. Iya. Betul. Makin paham jadi kita dampaknya kemana-mana. I see. Nah, kalau misalnya dari tadi penjelasan Mbak ini kan
sudah terlihat ya Mbak, banyak sekali dampaknya, lalu memang kemana-mana, dan juga kalau saya baca nih dari si IPCC report ini memang kalau misalnya suhu global ini naik terus sampai 2 derajat Celcius, maka memang panas bumi ini akan mencapai ambang batas yang bisa ditoleransi untuk pertanian dan kesehatan kita. Nah, di samping memang masing-masing daerah tuh memang unik ya situasi lingkungannya dan juga mungkin action plan untuk masing-masing lingkungan memang harus dimodify. Tapi apa sih Mbak kira-kira action plan yang memang bisa seragam nih uniform harus diimplement oleh seluruh negara-negara at least untuk mencegah catastrophic event ini terjadi gitu. Jangan sampai kita udah keburu 2 derajat Celcius baru semua orang heboh gitu. Nah, mungkin juga spesifiknya lebih ke mengerucut ke sumber culprit utama dari global warming itu adalah deforestasi dan gas yang memang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang bisa kita lakukan secara bersama-sama gitu negara-negara ini? Ya, nah jadi kalau dalam konteks perubahan iklim itu kita biasanya menyebutkan ada 2 hal yang perlu dilakukan ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah mitigasi. Mitigasi itu menurunkan jumlah gas rumah kaca dari sumbernya. Sumbernya tadi yang Vinka baru sebutkan itu benar sekali ya. Pertama adalah penggunaan fossil fuel ya, dalam berbagai kehidupan kita tuh fossil fuels itu kadang-kadang nggak terlihat ya. Kalau pakai AC kan kita tahu, kita ngidupin listrik nih gitu kan ya. Tapi kalau misalnya bedak, tahu nggak hubungannya bedak sama perubahan iklim? Wah, enggak tuh, Bingung enggak apa kan? tuh? Nah, ya. Jadi maksudnya dari yang sangat obvious seperti sektor energi gitu ya, itu kan obvious ya, penggunaan AC, Iya. penggunaan kendaraan umum gitu ya. Itu obvious. Di sisi lain ada proses industrialisasi gitu ya. Semen misalnya kan tuh dihasilkan lewat proses penggunaan bahan bakar ya dalam memproduksinya gitu ya. Kipas angin bisa pada saat mencolokkannya maupun pada saat dia dibuat ya, si plastiknya, semua proses industri tersebut itu membutuhkan energi juga, tapi dia masuknya energi. Kemudian sampah atau landfill, biasanya sampah kita itu kemudian masuknya ke landfill ya rata-rata ya, itu menghasilkan metan yang sangat tinggi. Metan itu jauh lebih poten gitu ya. Jadi kalau dihitung, saya lupa angkanya ya, mungkin kayak 5 kalinya CO2 gitu kalau dibuat ekuivalennya ya. Pokoknya ada proses yang dihasilkan dari itu. Nah, kemudian itu juga satu sektor sendiri yang cukup besar. Kemudian dari sektor hutan dan lahan itu tadi ya, pertama dia kadang-kadang terbakar ya, atau dia karena dia juga punya fungsi untuk menyerap karbon dari pada saat kita menghitung satu daerah sudah hilang sebagian pohonnya, berarti kemampuan menyerapnya juga sudah hilang sekian besar gitu. Itu cara menghitungnya ya. Nah, kemudian kenapa tadi saya bicara bedak? Bedak itu kosmetik, salah satu bahan bakunya itu adalah minyak sawit. Itu yang paling salah satu bahan baku penting ya. Dalam makanan kita juga banyak. Untuk menghasilkan minyak sawit tersebut banyak dalam konteks prosesnya, terutama pada saat penanaman, penyiapan lahan, itu ada di beberapa kasus pembakaran lahan gitu ya, yang sebetulnya ilegal tapi itu fakta yang terjadi. Kemudian ada juga proses mengubah fungsi lahan yang tadinya hutan menjadi tidak berhutan diganti dengan tanaman sawit gitu. Itu yang hubungannya nih saya mau kasih tahu ya, gimana kita nggak sadar tapi kayak seluruh materi yang berada di sekitar kita itu most of the time kita bisa kalkulasi carbon footprint-nya, hubungannya dengan karbon yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, jadi itu yang mitigasi ya. Jadi yang perlu dilakukan, dan negara-negara saat ini sebetulnya punya komitmen walaupun komitmennya masih belum ambisius. Jadi ada gap gitu ya antara carbon budget kita sama komitmen negara-negara. Ada budget saya lupa sekitar berapa juta ton gitu ya. Jadi makanya disebutin di report tersebut bahwa ya udah kalau misalnya mau tetap begini nggak lebih ambisius, kita udah pasti 1,5 di 2030 gitu. Dan dan kemudian menuju 2 derajat. Nah, jadi banyak sekali sektor yang perlu ada sektor-sektor yang diidentifikasi ya, termasuk penerbangan ya, aviasi itu salah satu juga yang cukup tinggi. Jadi
biasanya negara-negara itu sama seperti kondisi lingkungan tadi, itu akan menyesuaikan istilahnya tuh ada instrumen internasional ya. Kenapa ini perlu kerjasama internasional? Karena nggak cukup kalau cuma satu negara yang melakukan satu hal. Apalagi di level individu ya, di level negara aja, yang negara besar lah Cina suruh nurunin sendiri, nggak akan mampu itu untuk mengubah situasi gitu. Jadi harus kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini kan udah frameworknya udah lama ya. Tapi yang paling baru itu adalah Paris Agreement. Di bawah Paris Agreement itu disepakati semua negara itu akan menyusun yang disebut dengan nationally determined contribution. Jadi masing-masing negara akan menyampaikan, saya berkontribusi sekian persen nih untuk menurunkan emisi saya. Nah, itu yang disebut mitigasi. Dan di dalam sektor NDC tersebut bisa beda-beda. Kalau Indonesia paling tinggi itu komitmennya ada di sektor hutan dan lahan. Karena memang di situ kita juga paling besar kontribusi. Nah, negara lain bisa jadi beda-beda ya. Negara-negara industri kemungkinan besar turun paling besar dari sektor industrinya gitu ya. Yang pakai energi besar ya, negara-negara barat itu pakai energinya luar biasa loh. Termasuk negara-negara di Arab ya. Di Australia juga mereka itu karena situasi iklimnya juga butuh pengatur suhu ruangan yang cukup tinggi gitu, itu salah satunya. Dan memang barang-barang mereka itu konsumsi listriknya luar biasa tingginya. Jadi ya beda-beda tergantung negara gitu. Kalau di kita tuh yang paling penting itu sektor hutan dan lahan saat ini ya, sama energi juga sih sebetulnya udah harus close ya sama sektor hutan dan lahan itu. Saya baca sih, Mbak, kalau dari IPCC report itu merasa semua mitigasi atau existing commitments negara-negara itu belum cukup, harus lebih ambisius. Nah, sebenarnya lebih ambisius itu seperti apa sih, Mbak? Apalagi nih yang bisa dilakukan sebetulnya? Yang belum maksimal. Contohnya Indonesia ya. Indonesia itu NDC-nya kan masih sama dari tahun yang baru kemarin disampaikan dengan tahun 2016 sama ya. Dia bilang akan menurunkan emisi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional gitu. Nah, banyak orang dan kemudian NDC tersebut dilengkapi dengan long term strategy ya. Ada dokumen namanya long term strategy for low carbon and climate resilience. Nah, di dalam long term strategy ini kalau dikuliti, pertama dari sisi target menurut banyak ahli ini adalah target yang buat Indonesia itu sifatnya aman aja. Dua belah gitu buat Indonesia, buat dari sisi pandangan pemerintah Indonesia itu double. Tapi kan kalau di add up sama seluruh yang tadi IPCC sudah sampaikan itu kan nggak ambisius enough ya, sehingga kita on the track untuk sampai pada 1,5 di 2030 itu. Jadi itu memang ini sesuatu yang perlu effort luar biasa besar. Ya. Nah, kita lihat lebih dalam di long term strategy itu. Ada dua hal yang di-highlight oleh banyak teman-teman ya. Untuk long term strategy. Untuk sektor hutan dan lahan misalnya. Untuk sektor hutan dan lahan, pemerintah masih misalnya membuka ruang untuk terjadinya deforestasi sekitar 6,8 juta hektar lagi. Ya. Padahal sebetulnya di sisi lain itu kalkulasi ini memang data ya, itu soal data di Indonesia ini salah satu persoalan lain lah ya. Tapi itu ya misalnya ya. Banyak lahan-lahan yang terlantar. Jadi sebetulnya pertanyaannya kalau misalnya masih ada 6,8 juta hektar yang mau diberi ruang untuk terjadi deforestasi, itu kebutuhannya seperti apa? Kebutuhan faktualnya gitu ya. Misalnya kita anggap sebagian mulai berimajinasi ya pada saat Inpres, kan kita punya Inpres moratorium sawit nih, yang baru selesai kemarin ini dan tidak diperpanjang. Apakah arahnya mau ke penambahan lahan untuk sawit ya? Jangan-jangan ya gitu ya. Itu namanya, itu kan kalau kita ngelihat policy kan, karena kita bukan orang yang membuat policy itu sendiri ya, dan polisinya kadang-kadang dibuat atau tidak dibuat kan tidak ada penjelasan. Betul. Jadi ya yang harus dilakukan oleh masyarakat ya bukan berspekulasi ya, tapi berspekulasi secara cerdas, ini kira-kira ada apa ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan untuk pemukiman, bukankah seharusnya kita mulai memikirkan strategi cerdas di mana pemukiman itu tidak lagi melebar gitu ya, tapi naik ke atas misalnya, hal seperti itu. Jadi memang harus ada terobosan luar biasa. Itu dari sektor hutan dan lahan. Dari sektor energi ini ada
ada pilihan kebijakan yang kelihatan sekali secara saintifik, secara ekonomis itu seharusnya kalau proses pengambilan kebijakannya itu benar, harusnya nggak ke arah situ nih long term strategi kita. Kenapa? Karena kita masih membuka ruang untuk batubara, ya. Ini ada banyak bahayanya ya kalau kita masih membuka ruang untuk batubara ya, karena di dalam plan kita tuh masih ada rencana PLTU yang sedang dalam proses gitu ya. PLTU ini bahan baku utamanya kan batubara ya. Ada setidaknya dua hal ya. Pertama, dalam konteks kita memenuhi target tadi untuk turun 29%, dia harus dilengkapi nantinya dengan satu teknologi yang disebut carbon capture and storage. Nah, si teknologi ini itu tuh masih dalam perdebatan, akan butuh banyak intervensi pemerintah. Dan at the end of the day akan comparable karena dia teknologi yang mahal ya. Akan comparable kalau pemerintah langsung aja pakai renewable energy dari awal, instead of ngembangin si batu bara yang ditambah dengan satu teknologi yang kemudian harus dijagain betul-betul. Iya. Betul. Nah, jadi harus begitu ya. Kenapa ya gitu pemerintah kok masih membuka ruang bagi batu bara? Nah, kita bisa hubungin misalnya sama waktu itu reportnya Watchdog soal kelindannya pengusaha batu bara di belakang elit politik. Jadi, wah jangan-jangan nih keputusannya diambil karena mau memastikan bahwa mereka-mereka yang punya kepentingan pengusaha batu bara ini tuh masih tetap punya punya ruang untuk berusaha. Karena yang dibutuhkan adalah ini domestik gitu ya. Tapi jangan lupa ya, negara-negara lain itu sudah mulai bangun barrier barang-barang berdasarkan karbon. Jadi kalau mau dibilang misalnya Eropa, mereka udah bilang bahwa nggak boleh ada produk masuk, tapi untuk biofuel dulu ya, belum masuk ke kosmetik gitu-gitu mungkin nanti akan masuk ke sana pasti. Mereka akan bilang bahwa nggak boleh masuk nih, saya lupa tahunnya jadi exactnya seperti apa, tapi kira-kira begitu ya. Bukan hanya Eropa, tapi banyak negara akan bilang bahwa mereka akan meneliti supply chain dari sebuah produk, sehingga kalau kandungan karbonnya masih tinggi, ya bisa dihambat sama mereka untuk masuk. Dan itu dari sisi sudut pandang hukum lingkungan internasional ya bisa diterima lah ya. Karena mereka sedang berupaya misalnya untuk menurunkan gas rumah kaca. Jadi kan sangat berbahaya pilihan kebijakan tersebut sebetulnya. Tapi kok masih dipilih gitu. Nah, jadi kalau mau dibilang pertama dari sisi target kita paham bahwa itu sesuatu yang global, tapi dari sisi pilihan kebijakan yang dari sisi target sendiri banyak orang bilang oke, push lebih keras gitu. Karena kita sedang bicara keberlanjutan bumi yang belum ada opsi lainnya, belum ada opsi bumi kedua gitu ya. Bisa lah pergi ke luar angkasa buat wisata, tapi belum ketemu tempat di mana kita bisa hidup gitu. Kita ini the next generation is at stake ya kan. Jadi jangan main aman aja gitu. Nah, dari sisi targetnya begitu, dari sisi details kebijakannya ya itu tadi questionable gitu, dan wajar banyak yang merasa bahwa pemerintah nih kayaknya main-main nih gitu. Kayak gitu. Ya. I see. Karena kira-kira mungkin gitu. banyak dapat pressure dari relevant stakeholders juga kali ya, Mbak ya. Ya, vested interest yang kemudian clouding the judgment gitu. Itu sih yang kita concern seperti itu.